Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat hukum Islam, yaitu pendekatan filsafat hukum, ilmu sosial. Ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwasannya filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengajian filsafat hukum. Filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari sifat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Kemudian secara sederhana dapat dikatakan bahwasannya filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Suryono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai satu ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Kemudian yang kedua adalah disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, norma, maknanya pedoman atau patokan sikap, tindak, perilaku yang pantas atau diharapkan. Yang keempat, tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Yang kelima, petugas, artinya pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Keenam, keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. Yang ketujuh, proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem ketatanegaraan. 8. Sikap tindak ajek atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, atau dalam kata lain konsisten. Yang kesembilan, jalinan nilai-nilai, artinya jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Kemudian ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak zaman Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Kemudian menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian belahan dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain. Kejadian di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, yaitu pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi.
Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Demikian penjelasan materi tentang filsafat hukum Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.